Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya ingin menyapa dulu dan mengecek seberapa dahsyatnya semangat teman-teman pada pagi hari ini yang sebenarnya malam ya. Seberapa level semangatnya nih teman-teman semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ajaib ya. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apapun. Bahkan terlihat semua ya semakin memuda, semakin menjadi penduduk surga. Amin. Terjaga energi briliannya karena rutin dalam mengasah energi dan juga pikiran, ada perasaan dan niat kita yang insya Allah semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang selanjutnya semangat kita seperti tidak pernah padam, nyala terus ya. Nah ini juga termasuknya keajaiban dari Allah. Keajaiban itu bukan hanya semata materi, bukan semata uang ya, tetapi adalah hal-hal yang seperti tidak bisa dipegang tetapi bisa dirasa. Kesehatan kita, kebahagiaan kita itu juga termasuk keajaiban. Dan teman-teman tak lama lagi ya kita untuk bisa langsung saja karena nanti acaranya akan padat dan juga agar bisa segera ada waktu istirahat ya teman-teman semua ya. Jadi pada malam hari ini materi yang akan disampaikan oleh Bunda Pita ya, Masya Allah, insya Allah powerful Bapak Ibu ya, karena bukan sifatan ya, bukan menggunting dalam lipatan, mudahnya dapat brilian dan batu mematikan. Jadi kita bukan menggunting dalam lipatan nih ya, tetapi nanti akan mudah mendapatkan keajaiban. Dan juga nanti setelahnya ada bimbingan untuk ajaib melalui Al-Waqiah berjamaah. Nah, bagaimanakah penjelasannya tentang bukan menggunting dalam lipatan? Tentunya kita tunggu-tunggu ya. Mari kita sambut beliau yang luar biasa, Bunda Pita Danuwinda Nareswari. Tepuk tangannya. Silakan Bunda Pita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan atas openingnya yang powerful banget ya. Jadi insya Allah nanti materi kita pada malam hari ini akan nyambung dengan materi yang akan diberikan terapi ya dari Bunda Susan. Ya, jadi sebelumnya perlu saya sampaikan juga di sini bahwa nanti pada saat sesi terapi ya itu ada di sesi riadohnya gitu ya Bunda Susan ya. Jadi biar teman-teman paham, jadi di saat nanti terapi tidak ada rekaman kamera, jadi tidak masuk ke dalam rekaman di YouTube-nya karena memang ini spesialisasinya dari RFFLOP. Karena kalau di share di umum mereka nggak masuk ke riadohnya, belum dikasih fondasi untuk materi MR-nya, nanti nggak akan paham dan nggak akan nyampe gitu energinya. Jadi mohon maaf, mohon ridhonya gitu ya teman-teman, biar kita bisa saling memahami semuanya. Nah guys, sebelum saya mulainya kegiatan pada malam hari ini, saya ingin tanya dulu. Nah, saya mau nanya kabar buat teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Iya, saya doakan teman semuanya yang hadir di ruangan ini malam hari ini semuanya hadir tepat waktu. Insya Allah rezekinya juga datang tepat waktu. Memiliki keluarga yang sakinah mawadah warohmah, suami istrinya taat dan setia, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, rezekinya mengalir dari arah mana saja tidak disangka-sangka. Insya Allah kita semuanya wafat husnul khatimah, sebelum wafat kita bisa haji menghajikan, umrah mengumrahkan, penghasilan 5 miliar 1 bulan. Insya Allah kita semuanya menjadi umat di surga, saling bertetangga, kesayangan Rasulullah, kita dapat berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin.
Alhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, pada malam hari ini saya izin untuk menyampaikan bahwa kegiatan malam hari ini ada sedikit perbedaan ya. Nanti pada sesi riadoh, Bunda Susan akan membawakan satu hal baru yang dinamakan terapi nafas, begitu ya Bunda Susan. Ya. Terapi nafas ini adalah sebuah teknik ya, yang dirumuskan oleh Bunda Susan yang alhamdulillah kemarin sudah diuji coba di pengajian offline-nya beliau ya di Insan Mulia, dan barusan yang di-share testimoni ke grup privat RFFLOP adalah testimoni asli dari teman-teman yang ada di Insan Mulia gitu. Mereka bahagia setelah bisa menjalani terapi ini. Kemudian sebelum kita lanjutkan lagi, kemarin saya sudah berdiskusi gitu dengan Bunda Susan, apakah sebaiknya nanti sesi riadoh itu ada perubahan atau tidak. Nah, kami ingin dari teman-teman mengadakan polling ya, nanti besok pagi ya kita akan membuka polling. Apakah teman-teman nyaman dengan proses riadoh yang sudah kita jalani hampir 2 tahun ya, hampir ke 3 tahunnya ya di tahun ini ya Bunda Susan, itu nyaman apa enggak gitu, ataukah mungkin terasa terlalu kepanjangan, ada hal yang harus dikurangi. Nah, malam hari ini ada penambahan di sesi terapi gitu. Lah Bunda Susan bilang apakah nanti sesi sholawatannya itu kita pangkas gitu. Dan sholawatannya dialihkan di sholawatan tiap malam yang dipimpin oleh Bunda Susan di TikTok gitu. Nah, ya seperti itu. Ya, nanti kita minta pendapat dari teman-teman semuanya. Semua pendapat pasti insya Allah baik gitu ya. Hanya nanti mohon izinnya kalau misalnya saat polling kok ternyata pendapat saya tidak sama dengan pendapat yang terbanyak, berarti yang pendapat yang sedikit itu harus mengikuti suara yang terbanyak. Seperti itu ya teman-teman, setuju ya? Nah, insya Allah nanti dengan format yang baru ini nggak kalah powerful, bahkan lebih powerful ya Bunda Susan. Ya, lebih powerful. Baru karena kita ada sesi untuk terapi juga gitu ya. Nanti mungkin terapinya bisa berganti ya Bunda Susan, tidak hanya terapi nafas saja ya Bunda Susan. Karena pentingnya rilis gitu ya, sesuai dengan buku yang sudah tertulis dari Ustadz Nasrullah. Nah, sudah punya buku ini belum? Merangkai luka menjadi cahaya. Nah, siapa yang belum punya katakan saya. Ya, bukunya bagus banget ya. Bukunya bagus banget. Ini isinya sangat RFF banget gitu ya. Isinya sangat RFF banget. Saya baru baca sampai halaman berapa ya gitu ya. Pas banget, dan insya Allah kita spill ya, hanya depannya dulu. Nanti insya Allah kita bisa bedah bukunya isinya tentang apa gitu. Kalau belum punya nanti bisa pesan di Bunda Susan gitu. Saya juga masih ada ready stok 2 gitu kalau mau. Kalau Bunda Susan kemarin belinya agak banyak gitu. Enggak teman-teman silahkan. Harganya kalau untuk di Jawa 99.000 ya. Jadi belum sama ongkos kirim. Tapi kalau di luar Jawa mungkin harganya akan sedikit berbeda kalau di toko buku Gramedia-nya gitu. Di Gramedia juga nanti sudah tersedia gitu ya. Silahkan mau pesan lewat online di kami atau mau ke toko buku Gramedia sendiri sudah tersedia begitu teman-teman semuanya. Oke. Saya lanjut untuk kajian kita pada malam hari ini, yaitu saya mengambil tema bukan gunting dalam lipatan. Temanya agak-agak hiasan gitu ya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena memang sangat related banget dengan keadaan atau kondisi dari bangsa kita akhir-akhir ini, karena banyak sekali ketegangan belum luas hal yang muncul gitu, bahkan isu-isu yang terjadi ya di luar sana mengenai pemerintahan kepresidenan yang baru gitu kan. Wah, pokoknya beritanya banyak yang tidak positif, dan itu tentu saja membawa dampak buat kita. Bukan hanya saya, bukan hanya Bunda Susan, bukan hanya teman-teman yang ada di sini. Seluruh ya bangsa Indonesia ini kena dampaknya ya. Apalagi kita kemarin itu kan baru mendengar berita bahwa ada gas LPG yang langka gitu ya.
bikin tidak bahagia, kita harus ngantri di pangkalan gitu kan. Nah, insya Allah sih mulai pekan ini sudah normal kembali, ada pengajar-pengajar yang sudah diaktifkan karena instruksinya Bapak Presiden. Usut punya usut, ternyata ada gosipnya lagi gitu. Kepresidenan kita ada 2 matahari, ada 2 kepemimpinan, sehingga agak-agak gimana gitu ya. Mudah-mudahan tidak. Apapun yang terjadi itu ya, tugas dari pengamal ilmu MR adalah mendoakan yang terbaik. Ya, entah kepada siapapun, apabila ada tumbukan, kita selalu senantiasa mendoakan yang terbaik. Termasuk kejadian ada gunting dalam lipatan. Nah, apa itu kejadian gunting dalam lipatan? Kita simak dulu, kita buka screen-nya biar teman-teman bisa memahami apa yang ada di dalam layar. Sudah kelihatan Bunda Susan? Sudah. Iya, alhamdulillah. Saya tampilkan penuh. Oke, layarnya bergerak, Bunda? Iya, Iya. sudah. Nah, ini saya matikan semua mikrofonnya teman-teman ya. Mohon izin ya. Jadi teman-teman tidak bisa membuka mic-nya kecuali yang berbicara saya dan Bunda Susan gitu. Ya. Jadi tidak ada mikrofon yang berbunyi supaya kita nyaman semuanya satu arah ya. Nanti ketika ada riadoh, maka saya mengizinkan satu orang lagi yang bersuara, yaitu Bunda Dina. Ya, jadi supaya tidak ada suara masuk lagi, supaya lebih konsentrasi lagi, kita lebih baik lagi dalam berriadoh bareng-bareng. Oke, nah ini bukan gunting dalam lipatan. Itu maksudnya apa ya? Nah, ada peribahasa ya, gunting dalam lipatan. Ya, gunting dalam lipatan itu artinya secara harfiahnya adalah itu apa namanya, pengkhianatan ya, orang yang suka berkhianat gitu. Nah, bagaimana pengkhianatan ini bisa menimbulkan sebuah luka batin gitu. Setiap orang pasti memiliki luka. Ya, setiap orang pasti memiliki luka dengan masa lalunya ataupun ya dengan masa kini, apa yang sedang kita hadapi saat ini. Tidak mungkin kita tidak punya persoalan, kita baik-baik saja. Karena memang dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa setiap manusia pasti akan diuji. Gitu. Ya, janji Allah itu kalau manusia mau apa istilahnya, mau mengerti, mau memahami apa yang saya ujikan, gitu, saya ujikan kepada mereka, pastilah nanti mereka akan bisa hidup dengan bahagia. Kecuali dengan orang-orang yang sabar, orang-orang yang suka sholat, ya orang-orang yang rajin beribadah kepadaku. Mereka memahami setiap persoalan itu pasti ada hikmah di balik peristiwa. Nah, lalu bagaimana cara memahami luka dengan bijak? Teman-teman perhatikan dulu. Di sini saya sudah menuliskan ada 10 sebab luka. Nah, mohon dicatat ya, mohon dicatat. Karena apa? Ini sangat penting untuk proses kita selanjutnya, yaitu proses berterapi nanti yang akan dilakukan oleh Bunda Susan ya. Kita harus menyadari sebab-sebab hati kita terluka. Sebab-sebab hati kita terluka itu apa lagi sih? Biasanya yang pertama adalah tingginya ekspektasi kita pada orang lain gitu. Contohnya ya, ketika kita berharap ya kepada pasangan kita supaya pasangan ini mengerti kita, supaya pasangan ini sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya ketika mencari jodoh ya, mencari jodoh, saya inginkan suami yang ganteng, kaya, tanggung jawab, taat beribadah gitu kan. Kemudian suami ini adalah seorang suami yang setia gitu, kemudian dia orang yang rajin mau membantu istrinya. Ekspektasinya seperti kayak gitu kan, karena waktu muda dulu gitu saya pernah terpapar juga yang namanya drama Korea. Jadi orang-orang Korea itu menggambarkan seorang laki-laki yang ideal gitu seperti apa gitu kan dalam sinetron-sinetron mereka, drama-drama mereka. Nah, otomatis ketika kita mendapatkan tayangan-tayangan yang seperti itu, kita berekspektasi, oh suamiku harus begini. Nah, itu makanya mohon maaf kita tidak menyinggung siapapun. Orang-orang yang zaman sekarang, perempuan-perempuan zaman sekarang kebanyakan ada yang belum mendapatkan jodoh sampai usia 30, menjelang 40 gitu. Karena apa? Ekspektasi mereka tentang jodoh itu ketinggian gitu. Ketinggian, ternyata dideketin sama yang ini, kamu nggak seperti ini gitu, saya nggak mau wah kamu tidak seperti zaman dulu yang terkenal itu Tong Mingse gitu, kamu tidak seperti siapa orang Korea, opa-opa Korea yang zaman sekarang, siapalah namanya misalnya Lee Min Ho gitu. Saya nggak apa gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah,
Akhirnya ketika kita tidak mendapatkan hal yang seperti itu, harus sarjana, harus udah haji misalnya gitu, nggak dapat, maka hati kita terluka, hati kita kecewa gitu kan. Ya Bunda Vita ngenalin ke anak saya kok ternyata dia cuma lulusan SMA, nggak jadi deh. Akhirnya kita tidak memuliakan, seperti itu gitu kan. Akhirnya ketika kita berharap yang berlebihan kepada orang tersebut, tapi orang tersebut tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan, maka kita pun akan menjadi kecewa. Berharapnya suami bisa bekerja mendapatkan penghasilan yang paling tidak setara dengan gaji UMR, atau berlebihlah bisa beli ini beli itu. Ternyata yang didapatkan adalah ya ketika mendapatkan jodoh, suaminya kerja kantoran. Ternyata dalam pertengahan jalan Allah kasih ujian. Ya ujiannya apa? Di PHK misalnya ya. Terus akhirnya suaminya tidak bekerja lagi. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, si suami ini bekerja serabutan. Nah, bekerja serabutan apa aja yang penting kerja. Tapi kan kalau yang namanya serabutan kadang dapat, kadang enggak. Nah, akhirnya apa? Istrinya ngomel-ngomel. Gimana sih dulu gajinya penghasilannya segini, sekarang kok sehari cuma 50.000 misalnya seperti itu. Nah, ini akhirnya istrinya terluka karena dia berharapnya sama siapa? Sama suaminya, ya, sama suaminya supaya bisa ngasih yang lebih. Ternyata si suami tidak bisa memberikan apa yang istrinya mau. Nah, akhirnya rumah tangga tidak harmonis gitu. Nah, akhirnya saling terluka, saling menghina, saling tidak memuliakan. Seperti itulah ya kejadian sebab asal muasalnya luka. Kemudian ada lagi gitu, gunting dalam lipatan, yaitu orang yang suka berkhianat. Ketika dikasih amanah ya, ketika dikasih amanah dia oke deh, oke ya, saya akan mengembalikan uang kamu. Ya, uang kamu saya pinjam ya 500.000, nanti saya kembalikan bulan depan. Tapi ternyata si yang kita pinjamin uangnya ini nggak mau ngembaliin gitu lah. Bukannya nggak punya uang dia, tapi sengaja gitu. Dia berkhianat sama kita gitu kan. Berasanya dia nggak pinjem apa-apa sama kita gitu. Tapi kemudian dia menceritakan ke orang-orang luar. Kejadiannya yang sebaliknya. Nah, ternyata tuh Bunda Vita pernah pinjam uang sama aku, ya, tapi dia nggak mau ngembaliin. Padahal yang pinjam dia gitu, kita yang difitnah. Nah, bisa seperti itu gitu. Inilah yang dinamakan gunting dalam lipatan. Nah, akhirnya apa? Kita dengar, oh kamu ngerasa nih aku, oh kamu memfitnah aku, sakit hati. Seperti itu kan. Nah, inilah, nah, jadi terluka lagi. Kemudian ada rasa kehilangan yang berlebihan. Umpama ditinggal meninggal sama anaknya mungkin ya, kemudian tinggal meninggal sama pasangannya itu. Pak Nasrullah menceritakan dalam buku Merangkai Luka gitu kan, di sebuah kisah yang dinamakan Ibu Ratih gitu ya. Ada kisah dari Ibu Ratih ini, dia kehilangan suaminya gitu. Dan ternyata kehilangan suaminya itu melekat kuat, ingatan memori-memori bersama suaminya. Dia hidup tapi seolah-olah itu halu gitu ya. Pak Nas bilang dalam buku ini menceritakan bahwa Ibu Ratih ini halu. Jadi setiap kali dia harus bekerja, dia itu selalu pamitan sama foto. Pulang kerja pun dia pamitan sama foto suaminya gitu. Diajak ngobrol gitu, setiap saat juga diajak ngobrol. Nah, rasa melekat seperti ini, ya cinta sih, boleh nggak sih secinta itu sama pasangan kita sampai dia meninggal dunia? Boleh, tapi jangan terlalu melekat gitu ya. Nah, Pak Nasnya nanya, ini sudah berapa tahun Ibu gitu? 18 tahun dia melakukan seperti itu. Bayangin, ciumin foto, ngajak ngobrol foto gitu. Halo sayangku, apa kabar? Selamat pagi, abang mau kopi? Padahal foto gitu. Sama dengan orang yang apa gitu kan. Nah, dia hidup dalam dunia kuantumnya dia sendiri, tapi dunia kuantum yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Gurunda Ustadz Nasrullah. Nah, orang-orang seperti ini harus diterapi gitu kan. Nah, 18 tahun bayangin gitu, hidup sama foto, ngomong sama foto, tidur sama foto, nggak boleh seperti itu melekat gitu ya. Rasulullah bilang kalau udah orang meninggal itu nggak boleh meraung-raung, nggak boleh terlalu istilahnya dihilangkan gitu ya, harus dihilangkan dari dalam hati itu, dalam artian kemelekatannya. Ingat pasti orang pasti ingat gitu, karena itu pasangan bagaimanapun gitu ya, pasti ingat. Cuman jangan sampai rasa kehilangan ini gitu kan 18 tahun ya tidak kita rilis, tidak kita lepaskan, berarti kita belum ikhlas ya, belum ikhlas atas kejadian yang menimpa, atau belum ikhlas atas persoalan gitu, belum ikhlas dan belum ridho gitu. Ikhlas sama ridho itu sebenarnya berbanding lurus gitu. Kemudian setelah itu apalagi ada rasa bersalah, guilty kalau bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya guilty. Nah, rasa bersalah sama siapa? Sama orang lain. Ya,
seolah-olah semua persoalan itu bersumber dari diri kita. Ya, contohnya saya pernah dalam zona ini gitu, rasa bersalah sama siapa, ibu saya gitu. Karena apa? Sampai beliau meninggal, saya merasa belum bisa membahagiakan beliau. Gitu. Ya, sampai beliau meninggal saya merasa itu gitu. Karena umpamanya ya waktu itu ibu saya HP-nya rusak gitu, saya belum bisa membelikan HP yang baru, kemudian saya belum bisa membelikan pakaian-pakaian yang layak gitu ya, umpama ibu pengen yang model ini, model ternyata nggak kesampaian gitu, karena Allah sudah memanggil dunia. Nah, itulah ya rasa bersalah saya itu bertahun-tahun gitu. 1 tahun lebih gitu sampai saya ketemu dengan Bunda Susan gitu. Nah, seperti itulah ya, teman-teman, jangan sampai luka-luka ini bisa membuat kita melekat, nggak selesai dengan apa yang kita rasakan. Kemudian yang kedua adalah pola asuh. Ya, luka batin yang disebabkan oleh orang tua kita di masa lalu. Nah, jangan sampai salah teman-teman. Pernahkah dulu waktu kita kecil disakiti, misalnya mendengar teriakan dari orang tua, kemudian melihat bapak ibu kita istilahnya berantem gitu ya, berantem. Pernah nggak? Dan itu membuat kita terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Oh, bapak pernah menyakiti ibu sampai seperti ini. Nah, itu juga harus dirilis, dilepas. Tidak boleh kita menyimpan dendam apalagi sama orang tua kita gitu. Oh, bapak pernah ngomong kasar sama aku. Kadang kita sampai sekarang, sampai setua ini gitu ya, selalu ingat gitu. Oh, omongan bapak seperti ini, omongan ibu seperti ini. Nggak selesai gitu. Artinya kita membiarkan diri kita terluka. Lalu bagaimana dengan hal berikutnya yang bisa menyebabkan duka? Self control. Self control yaitu kendali, cara kita mengendalikan diri atau emosi gitu ya. Ini kan sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang di atasnya. Ketika kita mengalami tinggi ekspektasi, sering dikhianati orang, kemudian kita kehilangan, kita pernah merasa bersalah gitu, kemudian pola asuhnya juga belum tepat. Akibatnya apa? Kontrol emosi kita keluar juga tidak sama baiknya, ya kan? Yang suka marah-marah, kemudian ada orang pasang status aja, dan kita tersinggung, berasanya yang pasang status itu menyinggung saya, padahal bukan, gitu kan? Padahal bukan. Contoh ya, saya kan memang suka nge-share gitu ya, saya suka nge-share nasihat-nasihat gitu. Nasihat itu kan berasal dari MR, dari guru-guru, dari Ustadz Adi Hidayat, kemudian ada Ustadz Halimah gitu. Memang bawahnya gitu saya kasih tambahan alamahna rezeki gitu. Tiba-tiba orangnya, pun itu kok menyinggung saya gitu. Loh, saya nggak menyinggung siapapun, ini adalah sebuah pelajaran. Dia nggak terima, terus udah stop, saya nggak mau debat. Ini Islam itu bukan untuk hal yang diperdebatkan. Dia masih panjang. Ya udah gini aja Pak, kalau Bapak suka ya silahkan dilanjut lihat motivasi pagi saya di status. Kalau Bapak nggak suka, di skip, gampang gitu ya, daripada saya juga harus melayani Bapak, nanti hati saya tidak terjaga gitu kan, nanti saya juga merusak terumbu karangnya ke Bapak gitu, saya hatinya jadi nggak bahagia. Kalau Bapak nggak suka sama status saya, silahkan diblok aja gitu, nomor saya juga diblok, nggak apa-apa gitu. Saya sampai bilang seperti itu, udah Bapaknya diem gitu. Nah, tapi dia masih ngikutin terus gitu, belum mau keluar dari gue. Saya sih boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Saya bukan istilahnya anti kritikan, enggak, cuma saya tidak mau membiarkan garis kebenaran beradu dengan garis kebenaran ya, karena saya juga manusia biasa yang harus bisa menjaga spiritual matter saya gitu, seperti apa yang diajarkan oleh Guru Ustadz Nasrullah gitu. Saya nggak mau terbawa dengan emosi yang sama gitu. Ya udah gitu, kalau memang suka silahkan dilanjut. Saya juga tidak mencari hater kok, saya tidak mencari persoalan baru. Kalau memang suka, monggo kita saling berkawan. Tapi kalau memang Bapak nggak suka sama saya juga tidak minta disukai gitu kan, karena memang setiap manusia itu Allah ciptakan ya, ada teman, ada lawan, itu sudah pasti gitu ya. Setiap manusia itu diciptakan ada teman, ada lawan. Di dalam diri kita pun ada teman, ada lawan. Ya, contohnya apa? Ketika sahabat ada bisikan baik, ya, misalnya ya Bunda dia bangun, udah waktunya salat tahajud, kayak ada yang ngebangunin gitu. Nah, itulah dari bisikan dari malaikat. Tapi ketika ada yang mengajak-ngajak, udah deh kamu nggak usah ikut RFF lagi, ngapain, paling ngajinya juga gitu-gitu aja, baca Al-Waqiah gitu-gitu aja, keluar, nggak usah perpanjangan. Nah, ini adalah bisikan dari lawan. Nah, bagaimana kita mau mengontrol nih, self control yang diperlukan ya, self controlnya dari diri kita. Mau pilih pro ke teman baik yang ada di dalam diri atau pro ke lawan yang ada di dalam diri gitu kan. Kan manusia diciptakan dengan akal dan hawa nafsu. Teman kita adalah akal, sedangkan musuh kita adalah hawa nafsu ya.
Rasulullah bilang dalam hadisnya, musuh yang terberat untukmu adalah dirimu sendiri, bukan dari orang lain, gitu kan. Bagaimana kamu bisa mengontrol diri kamu sendiri, itu adalah ya hal yang paling utama daripada kita harus mengontrol orang lain, gitu. Nah, jadi saya misalnya bersikap kepada orang lain yang tidak suka sama saya, ya terserah gitu. Saya tidak bisa mengontrol Anda, itu hak Anda gitu. Bagi saya adalah saya bisa mengendalikan diri saya supaya saya tidak ikut terbawa emosi dengan garis kebenaran yang Anda berikan ke saya. Udah gitu aja, titik. Nyaman, rilis, selesai gitu. Setelah itu apa? Jangan sampai ada trauma. Nah, trauma ini ya bisa disebabkan tadi dari pola asuh, kemudian dari pengkhianatan orang, dari rasa kehilangan, atau trauma bahkan dari kejadian jatuh dari motor. Nah, melekat terus tuh. Ada orang yang jatuh dari sepeda gitu kan, jatuh dari sepeda. Kemudian waktu kecilnya dia jatuh dari sepeda waktu kecil. Kemudian setelah itu lihat sepeda dia udah, saya nggak mau naik sepeda lagi sampai tua. Ketika ditanya, Bu, ayo naik motor, lah kan saya nggak bisa naik motor. Loh kok bisa gitu, zaman 2025 nggak bisa naik motor. Iya kan, kalau naik motor itu harus menyeimbangkan diri dengan naik sepeda. Lah saya naik sepeda aja nggak bisa, masa saya mau naik motor. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah kenapa? Karena dulu saya pernah jatuh, saya takut Bu, saya trauma, makanya saya nggak mau naik apa-apa. Kalau bonceng sih oke. Ada yang sampai seperti itu sampai sekarang gitu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian apa lagi? Apalagi yang membuat hati kita terluka? Hubungan yang toksik. Toksik itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya adalah racun. Kelihatannya nih gitu, kelihatannya sih masih berumah tangga, tapi ternyata hubungannya toksik. Ya, bapaknya kemana, ibunya kemana, nggak selaras. Mereka bertahan hanya di titik ada anak gitu lah. Mereka yang mempertahankan karena ada anak. Ada yang hubungannya seperti itu, tapi tidak pernah saling bertegur sapa, ya. Kemudian kalau suami nggak pulang juga dibiarin aja. Ada Bu, saya banyak kejadian seperti itu, melihat yang seperti itu. Kalau nggak ditanyakan kabarnya, abang sudah makan apa belum gitu. Kok bisa gitu? Karena saya sudah terlalu sakit Bunda gitu. Seperti itu, ya karena dia sudah sering selingkuh, sudah sering menyakiti saya, nggak ngasih makan sama saya. Tapi ibu masih mau jadi istrinya gitu, saya bilang gitu. Iya, karena apalagi ada anak gitu kan. Nah, tapi dia masih membiayai anak saya, udah alhamdulillah, yang penting anak saya dikasih makan. Kayak gitu bilangnya gitu. Nah, hubungannya seperti ini yang nggak sehat gitu ya teman-teman. Hubungan seperti ini mengalami luka yang banyak buat diri kita. Akhirnya apa? Kita banyak tekanan gitu. Tekanan kehidupan. Iya, jadi hati kita gampang stres, emosi, marah, ya seperti ini dah. Kemudian adanya pengaruh budaya. Nah, pengaruh budaya, apalagi zaman sosial media, apalagi sekarang yang sedang heboh-hebohnya adalah pengaruh budayanya dari Korea gitu. Bagaimana masyarakat Korea itu luar biasa masifnya mempengaruhi kita dari segala sisi lini, dari industri hiburan iya, kemudian dari dunia kecantikannya iya, dari baju-bajunya iya gitu kan. Nah, anak-anak muda sekarang itu tertariknya ke budaya mereka gitu. Bu, beliin baju yang model kayak gini gitu. Anak saya lah, baju itu apa hebatnya? Ini kan model Korea, bahkan kebaya pun gitu. Kebaya pun dibikin katanya model-model Korea. Nah, padahal kan ya akhirnya kita kehilangan identitas sebagai bangsa kalau terlalu terpengaruh seperti itu. Dan ini bisa bisa membuat menjadi luka juga gitu. Kemudian akhirnya ketika 9 hal ini sudah terjadi, hal yang paling mendasar ya, hilangnya nilai spiritual. Ketika sudah terjadi itu semuanya, ya, akhirnya apa? Kita meninggalkan nilai spiritual, udah nggak peduli lagi agama ya. Bahkan kemarin gitu Bunda Rosnidar WA saya, maaf ya Bun, saya sedikit buka di sini. Bun, tetangga saya gitu terkena pinjol budal gitu ya, dan anaknya sama sekali nggak mau melihat agama, datang ke masjid mendengarkan ceramah. Oh ya sudah pasti kalau seperti itu, karena sudah 9 hal ini sudah dilalui gitu kan. Mereka mengalami ekspektasi yang terlalu tinggi, pengkhianatan, pola asuh gitu kan, hubungan di dalam keluarganya juga nggak baik-baik saja, kemudian ada pengaruh budaya, akhirnya mereka trauma. Sudah pasti nilai spiritualnya hilang gitu. Itu makanya belumlah menjadi sebuah kegembiraan buat kita ketika banyak teman-teman yang bilang bahwa syiar di 2025 ini, di awal tahun ini rasanya beda banget Bun, kita dari tim kami gitu bilang, kenapa gitu, nggak ringan, nggak mudah banget dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya karena itulah nilai spiritual dari bangsa kita sedang
belum baik. Ya kalau bahasa tidak disiplinnya melemah gitu. Lemah banget. Ya Bunda Susan juga bilang, aduh kenapa keadaan seperti ini? Low semua Bunda, low semua. Bunda ayo semangat Bunda. Saya bilang gitu sama Bunda Susan, ya ayo semangat Bunda Susan. Jangan sampai kita juga ikut membawa arus mereka. Kita harus memfilter ini dengan sekuat tenaga kita. Karena energi negatif 3 kali lipat meracuni kita dibandingkan dengan energi yang kita punya sendiri. Maka itu teman-teman kenapa saya istilahnya kalau orang Jawa bilang dremimil. Selamat banget gitu ya di grup gitu ya. Kemudian saya sampai tadi pagi japri-japri, ayo semuanya masuk RFF LOP, jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang izin. Maksudnya ini, kita harus membentengi pagar kita ini loh, karena istilahnya energi tumpuran dari luar itu lebih kuat dan lebih hebat. Kalau kita nggak mau bangun benteng dengan tinggi, nanti kita akan terbawa arus ya. Terbawa arusnya negatif itu. Ya na'udzubillah, semoga kita terlindungi dari mara bahaya itu. Nah, dari 10 hal ini saya minta ya teman-teman sekarang tuliskan apa hal ya di buku ya, tolong dicatat di buku. Nanti kita adakan sesi terapinya. Kemudian tanya jawabnya di akhir setelah riadahnya. Apa yang membuat ya teman-teman yang pernah dialami gitu, apa yang pernah dialami luka batin yang pernah dialami dari 10 hal ini, apa yang teman-teman pernah alami, pernah atau sedang dialami ya, boleh mulai ditulis ya di bukunya, silahkan ya. Dari 10 hal ini apa yang pernah atau apa yang sedang dialami. Apakah teman-teman pernah menghadapi ekspektasi yang tinggi, pengkhianatan, kehilangan, atau rasa bersalah yang berlebihan, atau pola asuh orang tua kita dahulu, atau emosi kita masih tidak terkontrol, apakah kita pernah trauma, ataukah kita punya hubungan bermimpi. Pada suatu malam, ketika Yusuf masih kecil, ia bermimpi dengan mimpi yang menakjubkan. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Ketika ia bangun, maka ia langsung mendatangi ayahnya, Nabi Yakub alaihi salam, menceritakan mimpinya itu. Ayahnya pun langsung memahami takwilnya, dan bahwa akan terjadi pada anaknya suatu urusan yang besar. Maka ayahnya segera mengingatkan Yusuf, agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, yang nantinya setan akan merusak hubungan mereka, dan berhasad kepadanya atas pemberian Allah itu. Yusuf pun menaati saran ayahnya. Saudara-saudara Yusuf berniat buruk kepada Yusuf. Nabi Yakub alaihi salam sangat sayang kepada Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya merasa iri dengannya. Mereka pun berkumpul untuk membuat makar kepadanya, agar Yusuf dijauhkan dari ayahnya, dan kasih sayang itu beralih kepada mereka. Salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk membunuh Yusuf, atau membuangnya ke tempat yang jauh, agar perhatian ayahnya tertumpah kepada mereka saja. Setelah itu, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, di antara mereka ada yang menolak usulan dibunuhnya Yusuf. Ia hanya mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang berada jauh, agar nanti ditemukan oleh kafilah yang lewat, lalu mereka mengambil dan menjualnya. Ternyata, usulan inilah yang dipandang baik dan diterima mereka. Dengan demikian, kesimpulan kesepakatan mereka adalah hendaknya Yusuf diasingkan dan dijauhkan dari tengah-tengah mereka. Mulailah mereka berpikir bagaimana caranya agar rencana mereka itu dapat terlaksana dengan baik. Setelah itu, mereka pun menemukan caranya. Mereka pun datang kepada ayah mereka dan berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya." Mereka menjawab, "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedangkan kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami, kalau demikian, adalah orang-orang yang rugi." Quran Surat Yusuf ayat 11 hingga 14. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Maka pada pagi hari mereka keluar membawa Yusuf ke gurun sambil mengembala kambing-kambing mereka. Ketika berjauh dari ayah mereka, maka mulailah mereka melakukan rencana itu. Mereka berjalan hingga tiba di sumur, lalu mereka melepas baju Yusuf dan melempar Yusuf ke dalamnya. Ketika itu,
Allah mewahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka ini. Ayat 15. Setelah mereka berhasil memasukkan Yusuf ke sumur, maka mereka berpikir kembali tentang apa yang akan mereka katakan nanti di hadapan ayah mereka ketika ayahnya bertanya tentang Yusuf. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengatakan bahwa seekor serigala memakannya. Dan untuk menguatkan pernyataan mereka itu, mereka sebeli seekor kambing, lalu darahnya mereka lumurkan ke baju Yusuf. Di malam hari, mereka pulang menemui ayahnya dalam keadaan pura-pura menangis. Nabi Yakub pun melihat mereka, dan ternyata Yusuf tidak ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka memberitahukan secara dusta bahwa ketika mereka pergi untuk berlomba-lomba dan mereka tinggalkan Yusuf di dekat barang-barangnya, lalu Yusuf dimakan serigala. Selanjutnya, mereka mengeluarkan gamisnya yang berlumuran darah untuk menguatkan pernyataan mereka. Tetapi Nabi Yakub melihat gamisnya dalam keadaan tidak robek, karena mereka lupa merobeknya. Lalu Yakub berkata kepada mereka, "Sungguh aneh serigala ini. Mengapa ia bersikap sayang kepada Yusuf? Ia memakannya tanpa merobek pakaiannya." Maka Yakub berkata kepada mereka, menerangkan kedustaan mereka, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran Surat Yusuf ayat 18. Yusuf dikeluarkan dari sumur dan dibawa ke Mesir. Adapun Yusuf, maka ia tetap berada di dalam sumur menunggu adanya orang yang mau menolongnya. Ketika ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang sebuah kafilah yang hendak menuju Mesir. Lalu mereka ingin menambahkan persediaan mereka. Kemudian mereka mengutus salah seorang dari mereka ke sumur untuk membawakan air. Ketika ia menurunkan timbanya, maka Yusuf bergantung kepadanya. Lalu orang itu melihat ke isi sumur. Ternyata dilihatnya seorang anak muda yang tampan berpegangan dengannya. Orang ini pun merasa senang dan memberitahukan kepada kawan-kawannya yang lain. Lalu mereka mengeluarkan Yusuf dan membawanya bersama mereka menuju Mesir untuk dijual. Pada suatu hari, Al-Aziz berkeliling pasar untuk membeli seorang anak buat dirinya, karena ia tidak punya anak. Kemudian, kafilah itu menawarkan Yusuf kepadanya. Lalu Raja Al-Aziz membelinya dengan harga beberapa dirham saja. Kemudian Al-Aziz pulang ke istrinya dalam keadaan senang karena membeli seorang anak. Ia juga menyuruh istrinya memuliakan anak tersebut atau dijadikan sebagai anak angkat. Demikianlah Allah memberikan kekuasaan kepada Yusuf di bumi, sehingga ia hidup di bawah kasih sayang Al-Aziz dan pengurusannya. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Ya, tadi teman-teman kisahnya Nabi Yusuf ya. Jadi yang ingin saya angkat di sini adalah bagaimana Nabi Yusuf ini mengalami luka batin. Nah, luka batinnya Nabi Yusuf ini banyak gitu ya. Di antaranya ya luka batinnya itu adalah 9 gitu ya. Tadi ya sudah diterangkan di awal gitu. Nabi Yusuf ini termasuk kakaknya. Ya, jadi anaknya Nabi Yakub itu konon ada 10 orang ya. Nabi Yusuf ini nomor 9 dan yang ke-10 itu adalah ada adiknya gitu. Nah, Nabi Yusuf ini terluka karena ekspektasi kakak tinggi gitu. Ternyata kakaknya ya, jahat dan menggunting dalam lipatan, berkhianat gitu ya, berkhianat atas apa yang sudah diamanahkan ayahnya. Kemudian ayahnya juga terluka karena merasa kehilangan Yusuf. Yusuf pun kehilangan ayahnya. Setelah itu Yusuf merasa bersalah, merasa bersalah karena tidak bisa memuliakan ayahnya lagi. Gitu. Pola asuh dari kakak-kakaknya udah nggak benar. Ya, emosinya juga pasti ke kakaknya nyampe gitu. Dia mengalami trauma karena apa? Trauma karena disakiti sama kakak-kakaknya. Hubungannya juga toksik dengan kakak-kakaknya. Dia
punya tekanan dan pengaruh budaya juga. Karena apa, saat itu budaya dia dari keluarga seorang nabi yang tenang, ternyata dia harus beralih ke budaya dijual menjadi seorang budak gitu ya. Nah, inilah yang dialami oleh Yusuf gitu ya. Jadi tapi ya tidak mengalami luka ke-10 ya. Meskipun dia mempunyai 9 luka, Nabi Yusuf tidak mengalami luka yang ke-10, yaitu apa? Kehilangan nilai spiritualitas. Karena dia memang dipilih Allah untuk tetap beragama yang baik, gitu, terjaga agamanya. Nah, hal inilah yang menyelamatkan Yusuf pada akhirnya. Ya, meskipun sudah dirawat raja, tapi kan permaisurinya ya Ratu Zulaiha ini jatuh hati ke Yusuf ketika dia beranjak dewasa dan akhirnya memfitnah beliau sampai akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara gitu, sampai akhirnya diangkat lagi dari penjara ya dengan happy ending ceritanya, menjadi seorang nabi yang happy ending. Itu Yusuf. Nah, maka sahabat semua yang di sini harus banyak belajar juga dari Yusuf agar kisah kita juga berhasil berakhir bahagia. Nah, tadi saya bilang tuliskan 10 jenis, kalau nggak punya 10, 9 atau 5 atau berapapun luka yang pernah sahabat dapatkan, trauma itu, karena nanti kita akan menterapi. Ya, kalau nggak dituliskan nanti nggak bisa rilis. Tolong dituliskan ya dari sekarang ya. Tolong dituliskan karena nanti sambil Bunda Susan juga akan bimbing. Nah, kemudian saya lanjut ya. Berikutnya adalah perhatikan gambar ini. Ya, gambar seorang pria berotot. Ya, ada seorang ahli olahraga bilang seperti ini. Ketika kita melatih otot-otot kita untuk berolahraga, itu sama artinya seperti kita melukai diri kita sendiri. Gitu. Kenapa? Ya kan body saya, umpama body saya seperti ini ya, bulat gitu. Nah, ketika body yang bulat ini dilatih nanti supaya bisa terbentuk body goal, nah kita melukai otot-otot kita, melukai untuk kebaikan sebenarnya. Nah, seperti itulah luka yang kita dapatkan. Ya, luka apapun yang teman-teman dapatkan sebenarnya tujuan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Gitu. Nah, akhirnya kalau kita sering berlatih, otot kita akan semakin seimbang, semakin nyaman, semakin sehat badannya. Benar nggak? Semakin kita berolahraga, ya, semakin sehat. Benar nggak Bunda Murti? Bunda Murti yang senantiasa olahraga gitu ya. Nah, inilah yang Allah inginkan, inilah yang Allah mau buat kita. Ketika ada ujian, ketika ada luka, berarti kita sedang melatih otot kesabaran kita. Ya, seperti halnya yang ada di gambar ini. Nah, di Jepang ada sebuah seni yang namanya seni kintsugi. Nah, kintsugi ini adalah seni menyatukan kembali barang yang pecah tapi menggunakan emas. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini. Nah, kintsugi mengajarkan bagaimanapun kegagalan dan kehancuran bahkan bisa direkatkan kembali menjadi lebih indah. Coba direkatkannya dengan emas gitu kan. Bagus nggak ini teman-teman gambar mangkoknya? Karena retakan-retakan itu ternyata seni gitu kan, bisa membuat harganya mangkok ini lebih mahal daripada mangkok yang utuh gitu. Begitu juga dengan hati dari teman-teman yang sudah dihancurkan oleh Allah, dikenalkan dengan ilmu magnet rezeki, itu diukir lagi dengan hal yang indah. Maka teman-teman memiliki nilai value dan nilai kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang belajar atau tidak belajar jurus-jurus magnet rezeki itu. Ya, maka bersyukurlah kita berada dalam komunitas ini. Bersyukur nggak teman-teman? Bahagia nggak? Nah, seperti itu ya. Karena teman-teman tidak sendiri. Luka batin itu ya yang sudah terjadi buat diri kita bukan untuk dihindari. Sudah terjadi. Itu bagian dari takdirnya Allah yang harus kita dapatkan dan harus kita lalui. Kita tidak bisa merubah takdir. Semua takdir Allah itu pasti yang terbaik. Tinggal kitanya mau nggak sadar gitu. Bahwa kehilangan, bahwa trauma, bahwa dikhianati itu hanya sebuah proses untuk memasuki keajaiban berikutnya ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau sadar, itu ibarat teman-teman punya luka tapi nggak mau disembuhkan, boroknya dibiarkan menganga gitu. Jadinya kayak apa gitu. Lihatlah orang-orang yang di sana, berapa banyak yang belajar dibandingkan yang tidak belajar gitu. Ya mohon maaf, bukan kita merasa diri kita yang paling baik, enggak gitu. Setidaknya kalau kita sudah mengcover diri kita dengan ilmu, kita tahu mana kebenaran di sisi Allah karena kita punya furqan gitu ya. Nah, hal yang seperti ini tidak baik, maka saya tidak akan lakukan gitu.
Berdebat tidak baik, saya tidak akan lakukan berdebat. Terserah Bapak mau bilang apa gitu. Yang penting Allah Maha tahu apa yang ada di dalam niat saya. Udah gitu aja, kalau disakitin orang mah nyaman, santai gitu. Nggak ngegas lagi. Nggak merasa pendapat saya harus bertahan jadi pendapat yang paling benar lagi gitu. Artinya kita tidak membiarkan diri kita terluka lagi. Biarkan dia mau menganggap apa, seperti itu ya. Nah, seperti ini nih tokohnya Kamawa, siapa yo? Nah, si cantik Citra Kirana ya dengan suaminya ya Rizky Aditya. Nah, ini juga punya kisah yang nggak kalah romantis dan heroiknya dari kita semua. Bahkan Citra Kirana akhirnya tersadar dengan ayat-ayat kereput ta'ala gitu. Ketika teman-teman mungkin mendengar gosip ya beberapa tahun yang lalu gitu, suaminya gimana gitu ya, mungkin teman-teman pernah mendengar berita itu. Saya pernah melihat berita itu di televisi gitu, bahwa Mas Rizky ini ternyata tidak baik-baik saja, dan ternyata ini sebenarnya berita-berita yang nggak baik membuat Mbak Citra terluka gitu. Mbak Citra ini sangat terluka sampai pada akhirnya diajarin garpu talak sama Pak Nas itu, dan ketemulah ayat yang membuat dia semakin sabar menerima. Dan dulu pun sudah menerima sebenarnya, tapi benar-benar pas setelah ketemu Pak Nas, Mbak Citra Kirananya ini bilang, saya sudah rilis mulai sekarang, sudah diterapi sih sama Pak Nas, sudah hilang gitu, udah nggak ada luka-luka kecil lagi dengan berita-berita wartawan yang ini, padahal belum tentu benar. Apalagi berita yang sekarang itu suka digoreng-goreng gitu kan biar panas seperti itulah gitu ya teman-teman. Nah, kita belajar dari kesabarannya Citra Kirana ini bareng-bareng, karena kita nggak sendirian, kita terluka itu nggak sendirian. Sahabat mungkin saat ini terluka, saya juga pernah terluka, apalagi Bunda Susan gitu waktu itu. Jadi mari kita saling menguatkan batin ini gitu. Terus apa lagi Bun? Apa yang harus saya lakukan? Lakukan lifestyle yang sehat, gaya hidup yang sehat, karena ini satu-satunya pilihan. Membutuhkan keberanian untuk menghadapi luka gitu. Umpama ya teman-teman punya trauma di kantor ya, di kantor ada temen nih yang suka ngegas, yang suka nyolot Bunda gitu. Saya pernah mendengar cerita gitu ya, baca dari chatnya teman-teman semuanya. Saya nggak nyaman banget Bunda gitu dengan kehadiran teman saya. Saya sering difitnah ini Bunda sama teman saya Bunda, sampai akhirnya saya itu merasa setiap kali istirahat, beliau ini seorang guru gitu ya, saya nggak nyaman ada di kantor, saya istirahatnya jauh, saya nggak mau masuk kantor, pokoknya saya harus menghindar ketemu dari orang itu. Jadi kayak ada trauma, luka batinnya itu dalam banget karena disebabkan oleh orang itu gitu. Orang itu sudah sering memfitnah saya, kemudian dia juga mengkhianati saya, memfitnah saya, menjelek-jelekan saya. Tapi kenapa Bunda nggak melakukan pembelaan? Iya, mau membela diri, mau bagaimana lagi, karena saya belum banyak pendukung gitu cari follower dong gitu. Oke, berarti harus dirilis luka batinnya ya. Bunda berani enggak gitu, saya bilang, Bunda berani enggak masuk kantor untuk berhadapan dengan orang tersebut gitu. Ya berani nggak berani ya, coba diberaniin gitu, diselawatin orangnya, Bunda harus gini gitu ya, lawan gitu. Nah, setelah dia berusaha untuk melawannya, jadi melawan ketakutan dalam dari diri sendiri, bukan melawan secara verbal ke orang tersebut gitu. Akhirnya Bunda, saya berhasil, alhamdulillah saya lebih nyaman, saya bisa duduk di kursi saya di dalam kantor lagi gitu. Wah keren Bunda. Tapi Bun, saya kok jadi nggak nyaman lagi lah, kenapa? Jadi, ternyata orang yang tidak menyukai saya masuk RS. Nah, tapi kan bukan karena Bunda, karena memang dia nggak sehat sendiri gitu kan. Jadi ibaratnya ada orang yang sedang menabur perbuatan itu, pasti kita akan menuai apa yang kita taburkan sendiri. Kalau kita menaburkannya benih-benih kebaikan, ya tentu kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita menaburnya adalah benih-benih kebencian, ya itulah kita bisa disebabkan jadi penyakit dan lain sebagainya gitu. Jadi yang penting apapun yang terjadi ya kondisinya selalu kerenin aja gitu ya, doakan yang terbaik orang-orang yang pernah menyakiti diri kita, sambil kitanya melakukan langkah perbaikan. Langkah perbaikannya apa gitu? Yang pertama kita ambil cermin gitu. Kalau Allah memberikan sebuah persoalan, itu pasti ada titik tembaknya. Titik tembaknya itu adalah diri kita sendiri, supaya kita mengambil cermin ya. Cemongnya di mana gitu, kalau Bunda Susan bilang ya. Jadi pakai jurus cermin ajaib ya. Ternyata muka saya kayak gini nih, di cermin nih ada cemongnya gitu. Maka kita harus segera memperbaiki itu. Nah, dalam waktu proses perbaikan kita kan butuh
itu untuk diri kita sendiri. Jangan maunya seketika kita bercermin, besok harus langsung waktu ajaib. Nah, nggak bisa. Itu sekendaknya Allah gitu. Maka sambil kita melakukan refleksi, bercermin, kemudian kita memberikan waktu, istilahnya ruang kesadaran, meditasi gitu kan, kepada diri kita sendiri, me time istilahnya bahasa Inggrisnya, ya kita maknai kehidupan ini. Maksudnya Allah apa, persoalan ini yang datang ke saya ini apa, kenapa saya seperti ini, suami saya seperti ini, anak-anak saya seperti ini, kenapa kok saya bimbingan Pak dosennya seperti ini. Maka saya lihat di cermin apa gitu ya, apa yang salah dari saya gitu. Nah setelah itu kita berhasil menemukan, ya kita maknai kehidupan, perbaiki lagi gitu, buka perisainya, salat taubatnya, jaga terumbu karangnya, doakan orang lain itu gitu, terus lakukan itu sambil kita bangun empati. Membangun empati itu istilahnya memberikan rasa yang terbaik gitu ya, bukan simpati menari. Kalau simpati itu pokoknya orang harus memandang saya yang paling baik gitu ya. Nah, tapi kalau empati kita yang memberikan, ya. Ketika kita memberikan empati, maka orang akan bersimpati seperti itu. Istilahnya kita memberikan sebuah rasa yang baik, menjaga, memuliakan, membahagiakan orang lain dengan baik, gitu kan. Kita membangun koneksi, channel, jaringan, gitu, berkomunitas yang baik. Nah, di situ kita akan menemukan arti value diri kita di komunitas yang tepat. Umpama jam tangan ya, jam tangan yang antik. Kita mau jual jam tangan yang antik itu ya di pasar loak. Tentu harganya murah. Tapi kalau kita menjual jam tangan yang antik itu di komunitas orang yang mengerti nilai seninya, nilai keantikannya, pasti harganya mahal. Sama seperti tadi seni dari Jepang tadi, mangkok yang retak. Lah kalau orang nggak tahu itu seni, apaan sih mangkok yang retak kok dijual? Ya kan? Bilangnya kayak gitu, dia tidak akan menghargai. Sama seperti emas gitu ya, dinar khairu rosikin, ya kan? Teman-teman yang belum punya dinar khairu rosikin pasti bilangnya kayak gini, uang sama-sama emas harganya kok mahal gitu. Ya kan, sama-sama dinar, ini punya Antam, yang ini punya MR, kok harganya lebih mahal punya MR gitu kan. Terus kita jual nih si dinar ya di komunitas luar, di pegadaian, di toko emas, harganya berapa? Pasti lebih murah dari harga emas di pasaran karena mereka nggak tahu kualitasnya. Tapi kalau dikembalikan lagi ke komunitas magnet rezeki, oh ternyata kalau dibeli di MR harganya lebih baik, lebih mahal, spreadnya tinggi dan lain sebagainya. Itulah Bu. Nah, maka kembalikan ke komunitas yang tepat, gitu maksudnya ya. Itulah yang dinamakan dengan berempati kepada orang lain, ikut merasakan sih mereka kesulitannya apa gitu. Maka kita harus bisa meyakinkan orang lain gitu. Teman-teman semuanya juga kan sebenarnya saya yakin teman-teman juga berusaha untuk menularkan ilmu magnet rezeki, tapi kenapa belum berhasil gitu ya. Bun, saya udah ngajakin teman-teman Bun buat ikutan MR, tapi mereka belum mau. Mungkin membangun empatinya belum tepat. Nah, cara membangun empatinya itu bagaimana supaya lebih tepat. Nah, tapi teman-teman sebelum berempati keluarnya tepat, teman-teman harus dikuatkan dulu. Nanti setelah terapi bersih, teman-teman akan mendapatkan pencerahan yang baru. Saya yakin itu. Nah, kemudian yang terjadi berikutnya apa? Nah, menguatkan mental dan batin itu harus kuat. Seperti tadi yang saya bilang di awal, bahwa kita semuanya harus lebih kuat daripada arus yang terjadi saat ini gitu ya. Berita-berita yang berseliweran lewat gitu, berseliweran sampai beribet ngomongnya. Ya, kita harus bisa mengalahkan apa yang namanya berita-berita yang nggak baik sambil pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu aja deh, udah skip dulu deh daripada itu meracuni pikiran saya gitu. Tapi baiknya udah scroll, itu ada huru-hara scroll gitu kan. Bukan kita nggak mau tahu, bukan kita nggak dulu dengan berita ya. Teman-teman lihat tadi berkomentar, tahan dulu gitu. Kalau ada di sosial media yang berkomentar apa ke orang lain, tahan dulu. Baik enggak komentar kita. Kalau kita belum bisa disiplin kata ya, itu nasihatnya Ustadzah Halimah Al-Aidrus juga gitu kan. Kalau kita belum bisa ngomong yang baik ke orang lain, mending nggak usah komentar, diem aja. Itu baik daripada kita komentar tapi tidak positif ya. Jadi itu bisa mengarahkan diri kita kepada hal yang lebih positif lagi. Sambil langkah yang terakhir adalah merangkul kesedihan. Merangkul itu bukan berarti dalam artian teman-teman larut ya dalam kesedihan. Anak saya meninggal Bunda, aduh ibu saya meninggal Bunda, suami saya meninggal Bunda. Ingat sama suaminya bertahun-tahun nggak lepas-lepas gitu. Bukan merangkul harus terus nanti melekat, itu bukan. Tetapi bahwa kesedihan itu
Oh iya, ini sedih ya. Saya pernah sedih seperti ini. Oke, saya ada masalah seperti ini. Halo sedih, saya memberikan ruang tempat untukmu. Tempatmu di sini aja ya. Tapi saya mau berjalan ya, mau berjalan pakai cara yang seperti ini. Kalau kamu mau bergandengan dengan saya, oke, oke. Tapi kamu jangan dekat melekat ke saya ya. Kamu adalah pembelajaran buat saya untuk menjadi kehidupan, menjalin kehidupan ini supaya lebih baik lagi. Katakan itu begitu. Ya, seperti itu. Bisa ya teman-teman ya. Nah, itulah cara merangkul kesedihan. Lalu, kembali menjadi manusia. Malaikat berkata, Salamun alaikum bima sobartum. Nah, ini adalah ucapan yang lembut dari malaikat bagi mereka-mereka yang masuk surga lewat pintu kesabaran. Selamat ya, hore, salamun alaikum bima sobartum. Kamu adalah orang yang sabar ketika di dunia. Kamu adalah orang yang bisa menerima keadaan. Nah, seperti itu malaikat nanti menyambut kita. Ya, di mana pintu surga? Ya, pintu surga apa? Kesabaran ya. Jadi pintu surga itu ada 7. Salah satunya adalah pintu kesabaran. Ya, ada babu salam, ada babu rahman, ya, ada babu apa namanya babus itu bahasa Arabnya untuk pintu ya. Orang yang senang puasa gitu, pintu-pintu orang yang senang sedekah gitu lah. Itu ada 7 diantaranya adalah pintu kesabaran gitu. Nah, sabar itu adalah cahaya yang menyelamatkan, ketenangan yang melahirkan keajaiban. Nah, seperti itu adalah sifat sabar. Nah, ketika kita bisa bersabar, ya, ibaratnya kita bisa mempunyai cahaya untuk diri kita. Nah, sabar itu kan sama dengan tenang. Kenapa? Karena sabar itu adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Ketika kita mau berbicara yang baik, ketika kita mau melakukan keteraturan dalam emosi gitu ya. Nah, itu melahirkan keajaiban. Maka penting bagi kita menemukan makna di balik persoalan kita. Itu adalah obatnya. Jadi jangan sampai luka kita menganga terus gitu, borok kita menganga terus, ya. Obatnya nggak ketemu apa. Nah, jadi harus ada panduan. Caranya bagaimana Bunda supaya kita bisa menemukan obat itu? Nah, kita memanajemen nih stres gitu ya. Dengan cara apa? Mencari kehidupan yang bermindfulness ya. Mindfulness itu kalau Menteri bilang, Pak Menteri Pendidikan sekarang kita bilangnya ini adalah era kurikulum merdeka dengan pembelajaran yang mindfulness. Apa itu? Pembelajaran yang bermakna. Ya, pembelajaran yang bermakna itu pembelajaran MR kayak gini bermakna. Kita bisa melakukan pendalaman-pendalaman lagi di balik peristiwa-peristiwa yang pernah kita lalui. Kemudian kita bisa melakukan refleksi diri, menerima peta baru ketika kita menjalani pembelajaran bermakna ini sambil kita bermeditasi, dibimbing dan terbimbing. Nah, ini yang harus dilakukan dan mengikuti kebijaksanaan pembimbingnya, artinya manut manut sama mentornya, percaya, harus hakul yakin percaya 100%, 1000%, jangan dikurangi 1% pun. Gitu. Kalau Bunda Susan bilang ayo terapi, udah percaya aja deh. Ayo nanti masuk booster gitu. Percaya saja. Banyak kok yang berhasil gitu. Banyak yang berhasil. Di antaranya saya juga kalau booster untuk anak saya di pondok gitu ya. Alhamdulillah berhasil. Untuk ayah saya sampai saat ini juga alhamdulillah berhasil. Booster juga Bunda Vita. Gitu ya. Ada booster untuk ahli kuburnya, ISV, kemudian ada booster juga untuk anaknya, ada booster untuk ayahnya, lengkap gitu. Teman-teman yang belum pernah merasakan booster, ayo ikutan booster doa. Kemudian ada menulis jurnal. Nah, ini kapan-kapan saya ajari cara menulisnya ya. Menulis jurnal. Pernah sih saya spill beberapa waktu yang lalu jurnal suku, tapi yang ingin saya spill nanti di pertemuan berikutnya adalah bagaimana teman-teman menulis jurnal untuk merilis persoalannya. Gitu ya. Jadi menulis ini adalah LOP yang terampuh yang harusnya bisa rutin kita jalankan. Jadi jurnal itu yang paling bagus kita tulis setiap hari. Kayak nulis diary gitu. Ini perasaannya makin plong. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ya, menjadikan Al-Quran sebagai imam wajib itu gitu. Ya, terus saja kita getarkan ayat. Kalau punya ayat berputala ketika hati nggak nyaman, jangan berhenti meskipun umpama ya. Nah, Bun, suami saya udah lebih baik kok, saya berputala tentang suami, tapi suami saya kayaknya udah mendingan deh, saya nggak usah berputala lagi. Jangan gitu, karena yang namanya manusia kita nggak tahu kapan kambuhnya. Ada penyakit gitu, batuk, kapan kita kambuhnya kita kan nggak tahu gitu. Maka terus getarkan ya, berteman dengan Al-Quran, berteman dengan komunitas yang menyukai Al-Quran, seperti itu ya. Nah, menjaga kesehatan mental di saat terluka ya.
akan membuat kondisi tubuh kita menjadi prima. Seperti kita menyiram tanaman seger gitu ya. Kita adalah tanamannya, dapat air seger gitu kan. Ya, siramannya apa? Siraman rohani. Tidak ada kan yang namanya siraman jasmani. Karena memang makanannya ya makanan siraman hati, bukan siraman untuk jasmaninya. Kalau yang terluka batinnya, apakah di sini nggak ada apa-apanya, nggak ada luka apa-apanya, tapi yang terluka adalah hatinya. Apakah yang disiram adalah rambut saya? Enggak kan gitu. Yang disiram apa? Batinnya gitu teman-teman. Jadi ini adalah petualangan yang berkelanjutan dalam memperoleh keajaiban. Terluka lagi, siram lagi, terluka lagi, siram lagi. Makanya RFF itu memang harus maksimalnya 1 minggu sekali gitu. Karena RFF sendiri nggak akan mudah, ya nggak akan mudah, benar. Kalau RFF ada pembimbing, terbimbing, ada komunitasnya, itu lebih mudah daripada teman-teman sendirian. Saya bisa kok Bun ngamalin RFF sendirian, teman-teman silakan beli buku ini. Tapi teman-teman baca sendiri dari awal sampai akhir. Bahkan saya banyak yang ngomong, Bun saya sudah punya buku RMR, tapi saya nggak paham. Kalau 4 berpuas diri, saya sudah punya Dinar Khairul Rozikin, saya sudah buku bestseller, saya punya pondok pesantren, saya sudah punya pembelajaran MR, CTMR saya jumlahnya ratusan, hampir ribuan. Ya, komunitas saya sudah besar. Kalau Pak Nasnya nggak mau belajar, hancur teman-teman, mohon maaf gitu, bukan nggak disiplin kata. Pak Nas itu punya guru gitu kan, Pak Nas itu belajar terus. Lalu kenapa diri kita ketika saya bilang, Bun sudah ajaib jangan keluar grup, ya deh nanti perpanjangannya kapan-kapan gitu. mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun gitu. Seperti itu, nanti keluar lama masuk lagi, keluar masuk lagi. Kalau saya sih nggak ada masalah, Bunda Susan nggak ada masalah gitu, karena nanti Allah yang akan menggantikan menggantikan seperti itu. Cuma dari dalam hati saya sayang gitu, eman gitu. Sekelas Panas aja masih belajar, kenapa kita mau berhenti gitu? Karena ujian itu tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Maaf gitu ya. Seperti itu kenyataannya gitu. Seperti itulah apa yang harus kita hadapi. Lalu bagaimana Bunda supaya hati saya menjadi bahagia? Ya bahagia itu adalah satu-satunya pilihan. Seperti dapat uang. Bagaimana teman-teman mau milih bahagia? Mau milih berlian, memilih batu manikam, atau hanya diam, udah dapat uang, keajaiban, ya, gitu. Wassalam. Tinggal pilih yang mana. Ya, semua ada di pilihan teman-teman sendiri. Tadi udah dicatat kan luka batinnya apa saja ya teman-teman ya. Nah itu tadi di ilmu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada ketidaktepatan kata ya dari saya mungkin. Karena memang kadang-kadang saya memang suka begini gitu. Ibaratnya pengen menyemangati teman-teman semuanya. Jangan berhenti dalam keadaan apapun. Jalan terus, pagari diri, bentengi diri dengan ilmu agar kita semuanya senantiasa menjadi umat yang ajaib. Dan nanti lama-lama setelah kita bisa merilis, melepaskan, kita terapi, kita bisa mendapatkan ya energi keajaiban, bisa menularkan lagi kepada orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang waktunya kita terapi sama Bunda Susan. Nanti Bunda Susan akan membimbing bagaimana cara terapinya. Dan tetap tadi apa yang luka batin yang sudah teman-teman tulis ya, saya pernah kehilangan, saya pernah trauma, saya pernah emosian dan lain sebagainya. Nanti Bunda Susan yang akan membimbing langkah berikutnya dengan terapi nafas. Sekarang kita akan masuki sesi riadoh bersama dengan gurunda kita Bunda Susan Arkanisa. Silakan Bunda. Yang menghujam jiwa.